Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Pada video kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang bermateri perbandingan dan skala untuk kelas 7 berbasis rumah adat Nusantara. Mohon simak videonya sampai habis ya. See you! Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi awal, yaitu berkaitan dengan perbandingan. Untuk lebih jelasnya, tolong simak video berikut ini ya. Selamat menonton! Yang pertama adalah definisi dari perbandingan. Apakah kalian tahu sebelumnya apa itu perbandingan? Perbandingan adalah proses membandingkan dua besaran atau lebih dari hal yang sejenis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Perbandingan biasanya dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, sering dijumpai hal-hal yang berkaitan dengan perbandingan. Misalnya, kita bisa membandingkan panjang bangunan dan lebar bangunan rumah adat seperti pada gambar di samping. Cara menyatakan perbandingan. Ada 3 cara berbeda dalam menyatakan suatu perbandingan, yaitu 1. Pecahan. Contoh 1/6 dengan nilai A sama dengan 1 dan nilai B sama dengan 6. 2. Dua bilangan yang dipisahkan dengan tanda titik 2, contoh 1.26. 3. Dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari, contoh 1 dari 6. Rumus umum adalah A per B sama dengan A banding B. Berikut ini adalah contoh dari perbandingan. Simak ya, dan jawabannya ada di bawah ini. Selanjutnya, materi berikutnya adalah tentang perbandingan senilai. Apakah kalian sebelumnya sudah tahu? Simak video berikut ini ya. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran atau lebih yang jika satu besaran bertambah, maka besaran lainnya juga akan bertambah dan sebaliknya. Hubungan ini juga disebut sebagai perbandingan lurus atau berbanding lurus, di mana nilai-nilai kedua variabel akan meningkat atau menurun secara proporsional. Dari gambar di samping, bisa dilihat bahwa semakin banyak pekerja, juga semakin banyak pula konsumsi yang dibutuhkan. Simak tabel berikut ini ya. Next. Cara menyelesaikan soal perbandingan senilai, perhatikan langkah-langkah umum berikut ini. 1. Tuliskan perbandingan dalam bentuk pecahan seperti pada rumus umum. 2. Samakan nilai perbandingannya. 3. Lalu gunakan rumus tilang. Nilai yang belum diketahui sebagai berikut. A1 per B1 sama dengan A2 per B2, sama dengan A1 dikali B2 sama dengan A2 dikali B1.
A1, A2 adalah nilai pertama dan kedua dari besaran pertama. B1, B2 adalah nilai pertama dan kedua dari besaran kedua. Berikut adalah contoh penerapan dari perbandingan senilai. Mohon tonton dan lihat jawabannya di bawah ini ya. Materi berikutnya adalah perbandingan berbalik nilai, yang dimana merupakan kebalikan dari perbandingan senilai. Tonton terus sampai habis videonya. Check it out! Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran yang nilainya saling berkebalikan. Ketika satu besaran bertambah, besaran lainnya akan berkurang, dan sebaliknya. Lihat contoh di samping. Menurut perbandingan berbalik nilai, semakin banyak pekerja yang membangun rumah adat joglo, maka semakin cepat juga waktu yang dibutuhkan agar pembangunan selesai. Maka dari itu, definisi suatu kejadian tersebut dikatakan berbanding terbalik. Mohon simak tabel berikut ini ya. Cara menyelesaikan soal perbandingan berbalik nilai, perhatikan langkah-langkah umum berikut ini. 1. Tuliskan perbandingan dalam bentuk pecahan seperti pada rumus umum. 2. Samakan nilai perbandingannya. 3. Gunakan rumus perkalian lurus untuk nilai yang dicari. A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2. A1, A2 adalah nilai pertama dan kedua dari besaran pertama. B1, B2 adalah nilai pertama dan kedua dari besaran kedua. Berikut adalah contoh penerapan dari perbandingan berbalik nilai. Mohon tonton dan lihat jawabannya di bawah ini ya. Selanjutnya, ayo kita amati penerapan perbandingan dan skala pada slide berikutnya ya. Simak terus sampai habis. Ayo, mari kita amati. Perhatikan gambar bingkai berikut. Dari gambar tersebut, kita bisa mengetahui tentang panjang bangunan, lebar bangunan, skala bangunan, banyak pekerja, dan lain sebagainya. Dari keterangan itu, kita bisa menggunakan rumah adat Nusantara sebagai penerapan konsep pada materi perbandingan dan skala ini. Simak contoh soal berikut ini ya. Dari gambar sebelumnya yang telah diamati, cobalah kerjakan contoh soal di bawah ini sebagai pelatihan. Jawaban akan diberikan di akhir video. Semangat!
Sebagai ringkasan, pada pembelajaran hari ini, siswa telah mempelajari materi perbandingan, perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, serta skala. Materi tersebut telah dihubungkan dengan konteks Rumah Adat Nusantara, sehingga siswa dapat memahami konsep matematika melalui kearifan lokal yang ada di sekitar mereka. Melalui pembelajaran ini, diharapkan siswa terus berlatih dan mampu menerapkan konsep perbandingan dan skala dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifan seluruh siswa selama pembelajaran berlangsung. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dengan baik. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya.